Kecanggihan helikopter baru milik TNI Angkatan Laut anti kapal selam. Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI baik di darat, udara, sampai laut tidak perlu diragukan lagi. Karena saat ini TNI sudah dibekali dengan persenjataan dan alutsista yang super canggih. Bahkan TNI baru saja menerima 2 unit helikopter AS-565 MBA Panther anti kapal selam atau AKS untuk TNI Angkatan Laut. Dengan adanya helikopter AS-565 MBE Panther anti kapal selam, laut Indonesia aman dari para musuh dan tentunya kedaulatan NKRI dapat terus terjaga. Untuk itulah helikopter jenis tersebut dilengkapi dengan kemampuan yang luar biasa dengan segala kecanggihannya. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah kecanggihan helikopter AS-565 MB Panther anti kapal selam milik TNI Angkatan Laut. Yang pertama, bodi ringan. Helikopter AS-565 sangat ringan karena punya bobot maksimum saat take off hanya 4,3 ton. Bodi helikopter merupakan kombinasi glass fibre yang diperkuat Nomex untuk menambah daya tahan dan sekaligus mengurangi berat helikopter. Nomex yang juga dikenal sebagai bahan tahan api, rotor head dan 4 bilah baling-baling utama menggunakan bahan serat gelas Starflex. Posisi pilot juga ditingkatkan keamanannya dengan kursi yang dapat menahan tekanan gravitasi hingga 20 gram. Yang kedua, dapat terbang dalam kondisi cuaca apapun. AS-565 Panther disokong 2 mesin Turbosafe Turbomeca Ariel 2C. Masing-masing mesin punya kekuatan 635 kW. Dengan mesin ini, Panther punya performa yang dapat diandalkan dalam kondisi apapun termasuk panas dan di ketinggian. Kendali mesin digital dengan otoritas penuh memungkinkan starter mesin secara otomatis dan menjamin operasional mesin sesuai dengan batas akselerasi, torque, dan juga suhu. Panther dapat melakukan hovering hingga ketinggian 2.600 meter. Bicara tentang kecepatan, Panther dapat melesat hingga 285 km per jamnya. Yang ketiga, mendeteksi keberadaan musuh lebih luas. Panther memiliki jangkau deteksi keberadaan kapal selam musuh yang lebih luas, sebab helikopter ini punya Deeping Sonar L3 Ocean System DS-100 Helicopter Long Range Active Sonar atau HELLAS. HELLAS menggunakan frekuensi rendah dengan resolusi tinggi pada sistem Doppler dan rentang gelombang panjang untuk mendeteksi keberadaan kapal selam dari jarak jauh. Khususnya dengan perangkat DS-100 dirancang ideal untuk melakukan redetection, melokalisir sasaran, dan melancarkan serangan torpedo di perairan dalam dan dangkal. Dan yang keempat, dilengkapi dengan 2 torpedo. Sebagai penghancur kapal selam, helikopter ini dilengkapi dengan 2 torpedo. Jenis torpedo yang dapat dibawa adalah MK46 dari Amerika Serikat, dapat menjadi bagian dari ASROC atau Anti-Submarine Rocket, dan ranjau Captor yang menggunakan sensor khusus yang akan melepaskan torpedo ketika mendeteksi musuh dan torpedo jenis A244. Helikopter ini juga memiliki stabilitas yang baik untuk mendarat di atas kapal perang. Kekuatan maritim Indonesia bertambah dengan tambahan alat utama sistem senjata alutsista di kapal kombatan, yakni Fitted for but not with atau FFBNU, Perusahaan Kawal Rudal atau PKR KRI Igusti Ngurah Rai 332. Sebelumnya kapal perang ini menjalani proses pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau SEWAKO yang dilakukan di fasilitas produksi divisi kapal perang PT PAL Indonesia Persero. Selain proyek pembenahan, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tersebut menyerahkannya kepada Kementerian Pertahanan dan yang diterima oleh Kapuskot Baranahan Kementerian Pertahanan Laksamana TNI Yosumiarsa. Dengan selesainya proyek FFBNW ini, maka KRI Igusti Ngurah Rai 332 siap dioperasikan sesuai dengan fungsi asasinya sebagai kapal kombatan, kata Yos Sumiarsa dalam keterangan resminya pada Rabu kemarin. Penyerahannya dilakukan setelah melalui rangkaian uji coba dan telah memenuhi persyaratan. Ada 4 segmen pengerjaan, yaitu persiapan, pemasangan atau install, integrasi sistem dan pengujian, serta Sea Acceptances Test atau SAT dan delivery. Sekretaris Perusahaan PT PAL Indonesia Raria Budi Harta mengatakan dalam proyek pembenahannya beberapa integrasi yang dipertajam, yakni integrasi sistem sensor dan senjata, selain kapabilitas rancang bangun dan teknologi pembangunan alutsista matra laut. Dengan selesainya proyek FFBNW KRI Igusti Ngurah Rai 332, maka statusnya meningkat dari layak layar menjadi layak tempur, serta mampu melaksanakan tugas pokok yang diembannya seperti anti-air warfare, anti-surface warfare, electronic warfare, naval gunfire mode, serta naval diplomasi untuk semakin memperkuat TNI Angkatan Laut dalam menjalankan tugasnya menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
kata Raria. Raria juga menjelaskan bahwa proyek ini merupakan konsep investasi pertahanan yang diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo pada HUT TNI ke-75 5 Oktober 2020 lalu. Dengan panjang total 105,11 meter dan berat 2.365 ton, kapal perang ini masuk dalam kelas light frigate atau perusak kawal rudal atau PKR yang dilengkapi dengan sistem persenjataan meriam utama 76 mm dan dipersenjatai dengan sistem rudal permukaan ke udara atau SAM, sistem pertahanan diri atau close-in weapon, sistem CIWS 35 mm, sistem pelontar torpedo, dan juga sistem rudal permukaan ke permukaan atau SSM. Kapal perang ini punya kemampuan peperangan elektronik lewat sistem Electronic Counter Measure atau ECM dan Electronic Support Measure atau ISM yang telah terintegrasikan dalam Combat Management System atau CMS yang dimiliki KRI I Gusti Ngurah Rai 332. Adapun nama KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diambil dari nama pahlawan nasional asal Bali yang memimpin pasukan bernama Ciung Wanara yang melakukan pertempuran terakhir dikenal dengan nama Puputan Margarana melawan Belanda pada 20 November di tahun 46. I Gusti Ngurah Rai yang terdesak menyuruhkan kepada pasukannya untuk berperang habis-habisan dengan gagah berani. Pertempuran inilah yang kemudian terkenal dengan Puputan Margarana. I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya gugur sebagai kusuma bangsa. Dengan nama tersebut, KRI I Gusti Ngurah Rai 332 diharapkan dapat mewarisi ruh pantang menyerah serta keberanian I Gusti Ngurah Rai dalam mempertahankan wilayah NKRI. Pada 3 November 2020, PT PAL Indonesia Persero melaksanakan seremoni Delivery Fitted for But Not With atau VVBNW kapal perang KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang bertempat di dermaga Bandar Barat PT PAL Indonesia kepada Kementerian Pertahanan yang diterima oleh Kapuskot Baranahan Kementerian Pertahanan Laksma TNI Yos Suniarsa yang kemudian diserahkan secara simbolis kepada TNI Angkatan Laut untuk dioperasionalkan yang diterima oleh Aslong Kasal Laksma TNI Puguh Santoso. KRI I Gusti Ngurah Rai 332 telah selesai menjalani proses pengintegrasian sistem sensor dan senjata atau SEWAKO yang dilakukan di fasilitas produksi divisi kapal perang PT PAL Indonesia atau Persero.